Halo semua, selamat datang lagi dalam video aku. Kayaknya udah lama banget aku nggak ngupload video di channel ini. Terakhir kali aku nge-post video itu kayaknya 2 tahun lalu, waktu I was an exchange student back in the States. Dan dalam video kali ini udah bukan lagi seorang exchange student, melainkan seorang mahasiswa. Ini adalah semester pertama aku di universitas. For information, aku ngambil jurusan ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Nah, berhubungan dengan jurusan aku yang dimana salah satu mata kuliah aku adalah antropologi budaya yang mengharuskan aku untuk menjelaskan tentang kebudayaan aku sebagai orang Amrasi terkhususnya. Maka dengan video kali ini sepertinya aku bakal banyak menjelaskan tentang tradisi perkawinan yang ada di Amrasi. Untuk teman-teman yang belum tahu, nama lengkap aku Yosua Nobrihas. Teman-teman bisa manggil Joshua atau Jo. Dengan nomor induk mahasiswa 2203050192. Nah, sebelumnya kan aku udah mention kalau aku bakal ngebahas tentang kebudayaan aku sebagai orang Amrasi. Tapi kan tentunya teman-teman ada yang udah tahu Amrasi itu apa, Amrasi itu di mana, tapi ada juga yang belum tahu sama sekali nih. Jadi Amrasi itu adalah sebuah wilayah yang terletak di Timur Barat. Nah, jadi di Pulau Timor itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Timor Timur dan yang kedua adalah Timor Barat. Nah, Timor Barat itu yang kayak udah disebutkan tadi, di mana Amrasi itu berada. Amrasi sendiri terletak di dalam wilayah Kabupaten Kupang. Nah, untuk Pulau Timur sendiri ada dua daerah yang menggunakan kata Kupang sebagai nama resmi dari wilayahnya. Yang pertama adalah Kota Kupang dan yang kedua adalah Kabupaten Kupang. Nah, untuk Amrasi sendiri itu dibagi menjadi 4 wilayah. Yang pertama ada Amrasi Timur, yang kedua ada Amrasi Barat, yang ketiga ada Amrasi Tengah, dan yang terakhir adalah Amrasi Selatan. Sebelum lanjut mengenai pembahasan aku yang berfokus pada tradisi perkawinan yang tentunya sangat unik dan berbeda dari wilayah-wilayah lain yang ada di Nusa Tenggara Timur, perlu kita ketahui dulu nih Amrasi itu kayak apa. Nah, menurut sejarah yang dituturkan, Amrasi itu adalah sebuah kerajaan yang besar dan masuk dalam salah satu kerajaan besar yang ada di Pulau Timor yang dipimpin oleh seorang raja yang pusat pemerintahannya itu ada di Baon. Kalau misalnya teman-teman dengar kata Baon pasti nggak asing lagi sama yang namanya Sei Babi Ombai. Nah, itu viral banget, kayak semua orang tuh kesana buat mencicipi daging sei-nya gitu. Nah, ngomong soal Amrasi dan juga Baon, ada sejarah nih yang dituturkan oleh orang-orang tua yang nanti linknya bakal aku tulis di bawah sini atau bisa di kolom description, teman-teman bisa mengakses itu, mungkin bisa baca mengenai sejarahnya. Jadi menurut sejarahnya, kerajaan Amrasi itu bermula dari salah satu anak raja yang berasal dari kerajaan Wehali Belua Tambua, di mana konon anak raja itu dengan tidak sengaja memecahkan mangkuk milik raja, kemudian ia diusir. Pada saat dia diusir, dia tidak sendirian. Tentunya dia membawa hulu balang seperti panglima tentara, membawa meo atau orang ahli perang dan juga masyarakat. Setelah lari meninggalkan kerajaan Wehali, akhirnya mereka menuju ke Pulau Timur bagian barat di mana ada Amrasi itu sendiri berada. Di Amrasi sebelumnya sudah terdapat suku-suku asli, yaitu yang pertama suku Natu dan yang kedua suku Bureni. Nah, bukti dari keberadaan suku Bureni itu adalah salah satu batu yang dikenal oleh orang Amrasi itu disebut dengan Fatu Bureni. Nah, itu salah satu bukti sejarah kalau suku mereka itu ada. Kemudian singkat cerita, anak raja dari kerajaan Wehali ini mereka akhirnya mengadakan suatu peperangan dengan orang-orang atau suku-suku asli dari Amrasi itu sendiri. Akhirnya dimenangkan oleh mereka dan mereka mulai memimpin. Ininya dari beberapa yang dituturkan juga mengenai Raja Amrasi itu sendiri, konon katanya pada suatu saat ketika orang-orang sedang mengembalakan ternaknya, dari suatu pohon besar itu, kalau dalam bahasa Atoninya itu disebut dengan haurasi atau pohon rasi, terdengar ada suara tangisan bayi nih. Nah, dari suara tangisan bayi itu
menurut bumbu-bumbu yang udah ditambahin ya, kan kita juga nggak tahu kalau misalnya itu emang benar-benar kejadian, tapi yang dituturkan yang seperti itu. Kalau misalnya dari bawah pohon itu terdengar suara bayi yang kemudian diambil dan diadopsi oleh raja, karena dipercaya bahwa anak itu merupakan titisan dari Tuhan, yang kemudian ia diangkat menjadi Raja Amarasi yang bernama Nairasi ya. Setelah dari itu akhirnya ia mulai memimpin kerajaan Amarasi, dan raja terakhir Amarasi itu yaitu HR Koro atau Henry Krasiam Koro. Nama dari HR Koro ini akhirnya diabadikan menjadi salah satu nama jalan yang cukup dikenal oleh masyarakat luas. Kalau misalnya teman-teman yang tinggal di wilayah Kupang, terkhususnya mulai dari Kelurahan Oepura hingga sampai di Kabupaten Kupang itu ada satu jalan yang disebut dengan Jalan HR Koro, dan itu jalannya cukup panjang dan hampir melingkar sebagian wilayah besar yang ada di Pulau Timor. Nah, mungkin singkat cerita atau sejarah tentang Amarasi itu sendiri nih. Dan aku bakal melanjut kepada bagian yang paling penting dari video kali ini, yaitu tata cara atau tradisi dalam perkawinan orang Amarasi. Nah, tentunya Amarasi ini juga mempunyai tradisi dalam tata cara pernikahannya. Kenapa aku memilih untuk berbicara tentang tata cara perkawinan orang Amarasi atau tradisi-tradisi unik? Karena ini yang paling menonjol. Kalau bicara soal Amarasi, pasti ada salah satu tradisi yang benar-benar mendefinisikan Amarasi itu sekali, yang tidak dimiliki oleh wilayah-wilayah lain yang berada di Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk bahasa Atoninya, pernikahan itu disebut dengan matsao. Nah, untuk matsao itu sendiri, para pengantin harus melewati beberapa tahap, yaitu pertama tahap perkenalan. Kalau dalam bahasa sehari-harinya orang Amarasi, mereka sebut dengan yuk kita masuk rumah dulu untuk kita sama-sama makan siripinang gitu. Mereka sebut dengan tahap perkenalan. Setelah itu melewati beberapa perkenalan, akhirnya mereka menuju tahap kedua, yaitu tahap pemantapan. Bagaimana untuk resepsinya akan dijalankan, kebutuhan apa saja yang perlu dibawa pada saat proses ketiga yang disebut dengan proses peminangan, atau yang lebih akrab dikenal di telinga masyarakat Nusa Tenggara Timur atau di masyarakat orang-orang Kupang Amarasi itu dengan sebutan masominta. Nah, itu mereka membawa barang-barang yang sudah disepakati dalam pemantapan sebelumnya. Setelah dari masuk minta atau peminangan ini, akhirnya mereka menuju kepada tahap yang sangat penting, yaitu pernikahan secara gerejawi atau secara pemerintah. Nah, pernikahan secara gerejawi ini di mana mereka itu akan diberkati di hadapan Allah. Kemudian di pernikahan, menurut pernikahan pemerintah, yaitu mereka dicatat dalam pencatatan sipil. Dan setelah dari mereka sudah dicatat dalam pencatatan sipil, melewati proses pemberkatan nikah, akhirnya mereka masuk kepada resepsi pernikahan. Nah, resepsi pernikahan ini, kalau mungkin orang Amarasi zaman dulu, mereka masih menggunakan resepsi yang lebih tradisional atau yang disebut dengan Rais Matsao atau pesta pernikahan adat. Tapi karena zaman sekarang udah maju, jadi kebanyakan orang Amarasi itu juga udah mulai membiasakan diri atau udah bisa beradaptasi dengan pernikahan yang lebih modern. Namun tidak meninggalkan unsur penting dari adat istiadat mereka, yaitu Rais Matsao. Nah, dalam Rais Matsao atau pernikahan adat tentunya akan identik dengan pakaian adat atau busana tradisional yang mereka kenakan. Itu untuk pria, mereka biasanya itu menggunakan sarung yang disebut dengan tai smuti. Kemudian untuk mempelai wanita itu mereka menggunakan sarung juga yang disebut dengan tai serunut. Nah, tai serunut itu yang membedakan antara pria dan juga wanita. Setelah itu mereka menggunakan busana-busana tersebut, akhirnya mereka masuk pada bagian yang penting, yaitu kalau orang Amarasi itu biasanya menyebutnya senono atau proses perpindahan marga. Nah, senono itu sendiri adalah marga dari si mempelai wanita itu diturunkan. Misalnya marganya wanita itu adalah marga A, itu nanti diturunkan untuk kemudian marga dari laki-lakinya itu atau mempelai prianya itu dinaikkan. Jadi misalnya
Nyonya A tidak lagi menjadi Nyonya A, namun menjadi Nyonya B karena marganya sudah dinaikkan, seperti itu. Dan biasanya dalam tradisi orang Merasi, untuk Sianono itu ada beberapa jenis barang atau penghargaan yang diberikan sebagai wujud bahwa marganya itu sudah diturunkan kepada mempelai wanita dari marganya si mempelai pria. Dan yang paling terakhir dan yang paling unik adalah tradisi pernikahan yang disebut dengan koso. Nah, mungkin kalau teman-teman udah pernah dengar, kalau koso itu adalah salah satu jenis tarian di mana pada saat pernikahan itu si mempelai wanita itu biasanya dari sanak saudaranya, mereka sama-sama datang untuk bernari, menarikan tarian-tarian daerah yang menggunakan uang yang disisipkan atau disematkan pada lidi. Nah, punya contohnya nih, kayak gini. Ini yang disebut dengan uang. Biasanya nominal itu dari 50.000 atau sampai juga dengan 100.000 tergantung dari orang yang melaksanakan koso tersebut. Disembari mereka menari tarian-tarian tersebut, mereka pun menyisikan doa-doa untuk sang mempelai wanita. Pada zaman dahulu, tradisi koso ini dari beberapa literatur yang saya baca, mereka itu memberikan wujudnya dalam bentuk beras, sayur-sayuran, dan lain sebagainya untuk dengan harapan mereka bisa menjadi keluarga yang mempunyai modal untuk kehidupan awal mereka dalam menjalani rumah tangga. Namun di masa sekarang akhirnya mereka lebih memilih untuk menggunakan uang untuk salah satu media pada saat melaksanakan tradisi koso sendiri. Setelah koso itu berakhir, akhirnya mereka secara simbolis melepas anak-anak mereka untuk bisa maju dan menuju pada bahtera rumah tangga atau sudah bisa mulai kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Sekian dari video saya kali ini. Atas perhatian dari teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye.